Selamat sore, kembali lagi dengan saya Nika Tara Raditya, kelas 10 ATKP 1 absen 21. Di video pembelajaran kali ini saya akan membahas tentang fungsi-fungsi manajemen. Di sini saya akan membahas yang pertama, pengertian manajemen. Kata manajemen berasal dari bahasa Prancis kuno yang memiliki arti seni melaksanakan dan mengatur. Sedangkan secara universal, manajemen adalah seni mengatur penggunaan sumber daya manusia dalam suatu organisasi untuk mendapatkan kinerja yang tinggi dan maksimal dalam berbagai tipe organisasi, profit maupun non-profit. Dalam manajemen terdapat seseorang yang bertugas untuk melaksanakan manajemen itu, yakni bertugas mengatur, mengorganisir, dan mengontrol suatu organisasi tadi. Sosok ini biasa disebut sebagai manajer. Selanjutnya di sini ada pengertian manajemen menurut para ahli. Kalian bisa melihat di sini ada 3 para ahli. Saya akan membahas salah satunya, yaitu Rizky W. Griffin. Dalam bahasa ajarannya, manajemen mendefinisikan manajemen sebagai sebuah proses perencanaan, pengorganisasian, pengordinasian, dan pengontrolan sumber daya untuk mencapai sasaran. Di sini kalian bisa melihat yang lainnya ya. Selanjutnya ada juga tujuan manajemen. Yang pertama, mencapai tujuan bersama. Yang kedua, memanfaatkan sumber daya. Yang ketiga, peningkatan efisiensi produk. Yang keempat, evaluasi kinerja. Yang kelima, mencapai kemakmuran bersama. Di sini juga ada pengertian fungsi manajemen. Fungsi manajemen adalah sebagai elemen dasar yang harus melekat dalam manajemen sebagai acuan manajer atau seseorang yang mengelola manajemen dalam melaksanakan tugas untuk mencapai tujuan dengan cara merencanakan, mengorganisir, mengordinasi, dan mengendalikan. Di sini ada juga fungsi-fungsi manajemen. Fungsi-fungsi manajemen yang pertama adalah fungsi perencanaan atau planning. Fungsi perencanaan atau planning adalah proses mendefinisikan tujuan organisasi, membuat strategi untuk mencapai tujuan itu, dan mengembangkan rencana aktivitas kerja organisasi. Kegiatan dalam fungsi perencanaan atau planning ini adalah 1. Menetapkan tujuan dan target bisnis. 2. Merumuskan strategi untuk mencapai tujuan dan target bisnis tersebut. 3. Menentukan sumber daya yang diperlukan. 4. Menetapkan standar atau indikator keberhasilan dalam pencapaian tujuan dan target bisnis. Fungsi-fungsi manajemen yang kedua yaitu fungsi pengorganisasian atau organizing. Proses yang mencakup bagaimana strategi dan taktik yang telah dirumuskan dalam perencanaan didesain dalam sebuah struktur organisasi yang tepat dan tangguh, sistem dan lingkungan organisasi yang kondusif, dan dapat memastikan bahwa semua pihak dalam organisasi dapat bekerja secara efektif dan efisien guna pencapaian tujuan organisasi. Kegiatan dalam fungsi pengorganisasian ini adalah 1. Mengalokasikan sumber daya, merumuskan dan menetapkan tugas, dan menetapkan prosedur yang diperlukan. Kedua, menetapkan struktur organisasi yang menunjukkan adanya garis kewenangan dan tanggung jawab. Ketiga, kegiatan perekrutan, penyelesaian, pelatihan, dan pengembangan sumber daya manusia atau tenaga kerja. Yang keempat, kegiatan penempatan sumber daya manusia pada posisi yang paling tepat. Yang ketiga, di sini ada fungsi pengarahan dan implementasi atau actuating atau direktur.
Proses implementasi program agar dapat dijalankan oleh seluruh pihak dalam organisasi serta proses memotivasi agar semua pihak tersebut dapat menjalankan tanggung jawabnya dengan penuh kesadaran dan produktivitas yang tinggi. Kegiatan dalam fungsi pengarahan dan implementasi adalah 1. Mengimplementasikan proses kepemimpinan, pembimbingan, dan pemberian motivasi kepada tenaga kerja agar dapat bekerja secara efektif dan efisien dalam pencapaian tujuan. Yang kedua, memberikan tugas dan penjelasan rutin mengenai pekerjaan. Yang ketiga, menjelaskan kebijakan yang ditetapkan. Selanjutnya di sini ada fungsi pengawasan dan pengendalian atau controlling. Proses yang dilakukan untuk memastikan seluruh rangkaian kegiatan yang telah direncanakan, diorganisasikan, dan diimplementasikan dapat berjalan sesuai dengan target yang diharapkan, sekalipun berbagai perubahan terjadi dalam lingkungan dunia bisnis yang dihadapi. Kegiatan dalam fungsi pengawasan dan pengendalian ini adalah 1. Pengevaluasi keberhasilan dalam mencapai tujuan dan target bisnis sesuai dengan indikator yang telah ditetapkan. 2. Mengambil langkah klarifikasi dan koreksi atas penyimpangan yang mungkin ditemukan. 3. Melakukan berbagai alternatif solusi atas berbagai masalah yang terkait dengan pencapaian tujuan dan target bisnis. Mungkin sekian dari video pembelajaran kali ini yang dapat saya sampaikan. Sekian dan terima kasih. Selamat sore.